Saudaraku sekalian yang kekasih, ada saat-saat tertentu, saudara, kita seperti tidak bisa merasakan kehadiran Tuhan. Ada saat-saat tertentu kita tidak merasakan kehadiran Allah. Ya saudara, itu pasti kita alami. Ada saat-saat tertentu rasanya Tuhan telah meninggalkan kita atau Tuhan seakan-akan tidak ada. Tahukah saudara, saat-saat seperti itu adalah saat-saat di mana kita melatih iman kita. Melatih iman yang murni. Iman yang murni. Iman yang tidak dialaskan atau didasarkan pada penglihatan mata dan sentuhan fisik. Karena Allah adalah roh yang dikatakan dalam Yohanes 4 ayat 24. Allah adalah roh. Jadi jangan berharap, jangan berpikir kita bisa menyentuh Allah dengan fisik kita. Jangan berharap kita melihat dengan mata jasmani kita. Saat-saat di mana kita merasa ditinggalkan Tuhan, Tuhan tidak ada, ya. Justru itulah saat di mana kita mengembangkan iman yang murni. Mempercayai Allah berarti mempercayai Dia yang tidak kelihatan, ya, yang tidak tersentuh oleh fisik panca indera kita, ya, yang tak dapat kita lihat. Ya, itu iman yang murni. Iman yang murni juga didasarkan pada kesediaan untuk tidak memperoleh apa-apa bagi diri sendiri. Kita tidak ada maksud sedikit pun, ya memang tidak boleh ada maksud sedikit pun untuk memanfaatkan Tuhan atau memperdaya Tuhan untuk kepentingan dan kebutuhan-kebutuhan kita. Dalam banyak agama dan keyakinan berurusan dengan yang disembah karena memiliki motif memperoleh berkah. Dan itu dianggap sebagai standar beragama pada umumnya. Tetapi kekristenan berbeda, saudara. Hubungan kita dengan Allah adalah hubungan Bapa dan anak. Itu berarti Bapa pasti memelihara kita. Dia tahu apa yang kita butuhkan. Ya, itu Matius pasal 6 ayat 32. Dia tahu apa yang kita perlukan, saudaraku. Yang kedua, kita adalah anak-anak Allah yang berhutang kebaikan, berhutang kehidupan. Kita yang harus merasa berhutang, bukan Tuhan seakan-akan berhutang kepada kita. Allah seakan-akan berkewajiban untuk memenuhi apa yang kita ingini, kita butuhkan. Saudaraku, Bapa Allah sebagai Bapa tahu apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan kita. Allah pasti memenuhinya. Percaya saja, saudara. Tapi dari pihak kita, jangan kita berharap memperoleh sesuatu dari Allah untuk kenikmatan atau kesenangan diri kita sendiri. Bagi orang Kristen baru tentu masih begitu pada umumnya, saudara. Bertuhan ya untuk mendapatkan ini, untuk mendapatkan itu, untuk perlindungan, untuk penjagaan. Ya namanya bertuhan memang untuk itu. Tetapi kalau saudara sudah bertumbuh dewasa, saudara akan tahu bahwa bertuhan itu artinya memberikan segenap hidup bagi Tuhan yang telah menciptakan diri kita, yang telah memelihara hidup kita, mengampuni dosa-dosa kita, dengan mengutus putra tunggalnya Tuhan Yesus Kristus. Maka kita harus bertumbuh dewasa, saudaraku. Saat-saat di mana kita tidak merasakan kehadiran Tuhan, justru itulah saat di mana kita mempertajam iman. Iman yang tidak didasarkan pada apa yang kelihatan.
Iman yang tidak didasarkan pada hal-hal fisik. Dan keyakinan seperti ini akan membuat kita masuk dalam frekuensi atau kawasan yang khusus di mana kita berhubungan dengan Allah, bukan dengan fisik. Ya, makanya Paulus mengatakan dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 7 bahwa perjalanan hidup ini adalah perjalanan dengan iman, bukan dengan penglihatan. Bersyukur kalau saudara menghadapi saat-saat di mana saudara memiliki persoalan, kebutuhan, lalu Tuhan seakan-akan tidak menolong. Justru itulah kesempatan saudara mempercayai Dia, meyakini bahwa ada Allah yang hidup, Allah yang tidak kelihatan tapi nyata dan maha hadir. Dan saudara akan membuktikan Allah yang saudara dan saya percaya ini adalah Allah yang hidup. Ketika saudara mengalami keadaan sulit, ya, bagi saudara seorang pelayan jemaat, ya, melayani dengan begitu banyak kesulitan, seakan-akan Tuhan tidak memperdulikan pengorbanan dan perjuanganmu untuk pekerjaannya. Itu sebenarnya tidak memurnikan iman kita. Kita melakukan segala sesuatu ini untuk siapa? Untuk Tuhan. Ini pekerjaan Tuhan. Kalau Tuhan tidak memberkati, Tuhan tidak merahmati, ya sudah. Oh, ini punya Dia, bukan punya kita, saudara. Makanya tenang saja. Banyak kebutuhan-kebutuhan pelayanan yang saya hadapi sekarang ini, saudara. Tetapi ya sudah, jalan saja. Kalau saya ya STT Ekumene, Sekolah Tinggi Agama Kristen Kupang, menjadi tanggung jawab. Saya ada 2 STT ini, saudara. Satu STT Ekumene, yang kedua STT Sekolah Tinggi Agama Kristen Kupang, Stak Kupang, yang dipimpin oleh Bapak Joni Kilapong. Tapi tanggung jawab saya sepenuhnya dalam pembiayaan. Saya bersyukur di sana ada Pak Joni Kilapong di Kupang, dan Sekolah Tinggi Agama Kristen Kupang baik, ya, bahkan bisa dikatakan sangat baik karena anak-anak mahasiswanya yang PPL, praktek pelayanan lapangan, di antaranya atau sebagian mereka diminta nanti kalau sudah lulus tetap di gereja itu. Ini menunjukkan bahwa Sekolah Tinggi Agama Kristen Kupang itu baik, berkualitas, lulusannya baik. Nah, 2 sekolah tinggi agama Kristen, 2 STT yang harus saya pikul. Ini Tuhan punya, bukan punyaku. Mau bangkrut ya silahkan bangkrut. Tuhan punya kok. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan itu hadir dan hidup. Kenyataan yang kita lihat sampai hari ini semua tercukupi. Ya, Tuhan yang punya. Belum lagi adanya banyak serangan-serangan yang menyita waktu, perhatian, yang membuat pekerjaan kami menjadi jadi cumpang-camping, ya saudara. Jadi repot, jadi berantakan. Ya, kita jalani saja. Kita tidak mencari keuntungan apa-apa dari sekolah ini. Bukan mau dapat gaji, bahkan kita harus keluar duit. Bukan untuk dapat popularitas, tidak perlu, tidak boleh. Tapi kita mempersiapkan orang-orang muda untuk menjadi perwira-perwira tinggi kerajaan Allah, saudaraku. Kita percayalah menyertai kita. Ada saat-saat di mana Tuhan seperti tidak ada, seperti tidak peduli. Kita terseok-seok dalam persoalan dan seakan-akan Tuhan tidak membela. Di situ keyakinan kita diuji. Belajar mempercayai dengan percaya yang benar. Dan kita masuk wilayah atau kawasan atau frekuensi rohani. Nah, ini susah dibahasakan dan tidak bisa dibahasakan. Tapi kalau saudara memiliki kesungguhan, ya, untuk benar-benar menaruh percaya kepada Allah yang hidup, saudara akan bisa masuk ke dalam dimensi iman yang benar seperti ini. Saudara pasti memiliki banyak pergumulan hidup. Masuklah pada dimensi percaya yang benar. Ya, jangan terjebak pada apa yang kelihatan. Allah roh adanya, tapi Dia hidup
dan Dia berkuasa. Ya, amin. Saudara, hari ini hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022. Puji Tuhan ya. Ini hari kemerdekaan negara kita. Nanti kita akan kebaktian jam 5 sore di Mall Arta Gading. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Saya minta untuk tidak terlambat ya, onsite jam 5 sore nanti di Mall Arta Gading. Mari kita berdoa untuk bangsa kita. Bapa di surga, kami bersyukur atas anugerah-Mu bangsa kami menerima kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami boleh memperingati hari kemerdekaan bangsa kami. Kami mohon anugerah-Mu agar kami dapat menjadi berkat bagi bangsa negara ini. Bapa memberkati pemerintah negara bangsa kami, khususnya Bapak Presiden Jokowi. Bapa beri hikmat, marifat, perlindungan, penjagaan bagi hamba-Mu Bapak Presiden Jokowi, tentu kepada semua jajarannya. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Amin, amin. Saudara, jangan lupa sekali lagi nanti jam 5 sore di Mall Arta Gading lantai 5. Hadirlah ya, kalau ada anak-anak bisa di playing ground, ada playground di bawah yang pasti anak-anak menyukainya dan akan dijaga oleh guru-guru sekolah minggu sementara orang tuanya berdoa. Oke, Tuhan berkati, sampai jumpa.